selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Luar biasa. Oke anak-anak, di hari ini, di hari Rabu, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu muatan IPA ya, IPA. Nah, tetapi pada pagi hari ini, pada jam pertama ya, sebelum memulai pembelajaran ya anak-anak ya, kita awali dengan berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini ya selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Oke anak-anak yang beragama lain boleh berdoa sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing ya. Pak Thomas akan mengajak anak-anak berdoa secara Katolik ya. Oke anak-anak. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari yang indah hari ini. Berkatilah dan dampingilah kami anak-anak ingin belajar hari ini supaya dapat menerima materi dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak. Oke, tetap semangat dan selalu salam sehat. Ya. Nah, di kali ini PPT kali ini kita akan belajar di subtema 2 yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Mungkin anak-anak di kelas sebelumnya sudah pernah belajar atau belum sudah pernah mendengarkan yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem ya. Di sini kompetensi dasarnya adalah 3.5 yaitu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, membuat makanan karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem ya. Nah, di sini kita lihat, nah tujuannya apa Pak anak-anak? Nah, di sini Pak Profesor ya. Nah, tujuannya apa Pak anak-anak? Agar siswa dapat menjelaskan yang dimaksud dengan rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Menuliskan rantai makanan pada makhluk hidup. Menjelaskan arti ekosistem. Ya. Terus dapat menuliskan dan menjelaskan 3 macam simbiosis. Dan siswa dapat menggambar satu rantai makanan. Oke anak, are you ready? Ready dong, semangat ya. Yuk kita next slide selanjutnya. Nah di sini ada aliran energi dalam rantai makanan. Ya di sini aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan satu energi ke bentuk energi lain ya. Nah di sini rantai makanan itu pertama diawali dari konsumen. Diawali oleh produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah tumbuhan atau makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri ya. Artinya dia bisa menghasilkan makanan anak-anak ya. Nah, konsumen tingkat 1 itu ada yang pertama adalah produsen. Yang kedua adalah konsumen tingkat 1 ya. Konsumen tingkat 1 itu di sini yang pertama adalah produsen ini Pak. Nah, produsen tadi apa anak-anak? Iya, benar sekali. Adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Yang kedua adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini adalah herbivore. Karena dia adalah pemakan tumbuhan, ya. Nah, ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini selalu karnivor. Karena dia memakan konsumen tingkat 1, ya. Nah, karnivor. Nah, terus bisa juga nanti ditambahkan konsumen tingkat 3, bisa juga. Nah yang terakhir adalah pengurai. Jika konsumen tingkat 3 yang terakhir itu meninggal, nah kan itunya nanti lama-lama akan diuraikan oleh bakteri pengurai ini ya anak-anak ya. Ini adalah aliran energi dalam rantai makanan. Yang pertama ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, bisa tambahkan konsumen 3 ya, dan bakteri pengurai. Oke anak-anak. Nah, di sini sudah jelas nih ada nih ya. Di sini ada. Nah, di sini nih 1, 2, dan 3. Ya anak-anak. Oke, semangat. Nah, di sini ada hubungan antara aliran energi dengan rantai makanan anak-anak ya. Nah, aliran energi dengan rantai makanan ya. Di sini produsen itu selalu membutuhkan apa yang dinamakan matahari ya. Karena apa? Karena makhluk hidup atau produsen itu membuat makanan sendiri.
dengan proses apa anak-anak? Fotosintesis. Masih ingat? Ayo proses tidak proses fotosintesisnya. Ayo. Nah, tentunya Pak harap anak-anak masih ingat. Oke anak-anak? Oke. Slide selanjutnya. Nah, dalam aliran rantai makanan ada namanya hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Apa itu? Ada 3 nak. Nah, ayo. Yang pertama di sini ada simbiosis mutualisme. Yang kedua, komensalisme. Yang ketiga adalah parasitisme. Ya. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis hubungan antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup lain adalah saling menguntungkan. Oke, contohnya apa? Iya, ya, kupu-kupu dan bunga. Oke, di situ ada ya. Yang kedua apa? Kerbau dan burung jalak. Oke, nah simbiosis mutualisme paling gampang nak. Simbiosis mutualisme apa? Itu simbiosis yang saling menguntungkan, ya. Nah, terus nih, simbiosis komensalisme, hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, yang satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, ya, tidak diapa-apakan pokoknya satunya, ya. Nah, contohnya apa? Interaksi antara ikan remora dengan tanaman anggrek. Ya, di sini yang satunya untung kan? Nah, contohnya ikan hiu. Di sini ikan remora. Bentar ya. Nah, ikan remora dan ikan hiu. Nah, contohnya di sini ikan hiat, ikan remora kecil-kecil dan ikan hiu. Ikan remora biar tidak diserang atau dikejar-kejar oleh makhluk hidup lain, dia berlindung di bawah ikan hiu. Maka dia ikan hiunya tidak diapa-apakan, ya, dan tidak disakiti, tidak dimakan atau tidak diapa, maka dia berlindung, ya. Itu simbiosis komensalisme, ya. Nah, sekarang kita lihat next, simbiosis parasitisme, ya. Nah, kalau parasitisme apa? Hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, tapi yang satunya dirugikan, yang satunya untung, satunya rugi, ya. Nah, itu ya. Nah, contohnya apa? Hubungan antara tali putri dan tanaman inangnya. Ini ada contohnya nih. Nih, tali putri dan inangnya nih, ya. Nah, terus kutu pada rambut manusia. Kutu. Nah, kutu menghisap darah kita kan? Makanya kita dirugikan, ya. Kalau lama-lama dihisap, lama-lama habis nanti. Ya, nah ya. Nah, terus next. Nah, di sini rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ada yang masih ingat? Rantai makanan itu adalah proses, ya, hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Makhluk hidup, proses makan dan dimakan, ya. Nah, terus dalam rantai makanan peran makhluk hidup dibedakan menjadi 3 tadi: produsen, konsumen, dan dekomposer, ya. Nah, produsen sudah tahu, konsumen sudah tahu, dekomposer itu adalah pengurai, ya, pengurai. Nah, produsen adalah makhluk yang dapat membuat bahan organik menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lain. Ya, produsen membuat bahan organik tersebut melalui peristiwa fotosintesis, ya. Ingat proses fotosintesis, ayo. Tugas anak-anak adalah mengingat kembali proses fotosintesis, ya. Karena di kelas 4 anak-anak sudah belajar tentang proses fotosintesis. Yuk, itu saat akan Pak Guru tanya, ada proses fotosintesis bagaimana? Ingat? Ayo, berani terima tantangan dari Pak? Berani dong. Nah, next selanjutnya, ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, konsumen merupakan makhluk hidup yang memakan produsen. Ya, konsumen itu orang yang menghabiskan makanan dalam pelajaran IPS, ya. Nah, konsumen ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4, ya. Nah, di sini ada nih gambarnya nih. Nih, ya kan? Nah, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, ya. Nah, konsumen 1 ini selalu herbivore, ya. Konsumen 2 karnivor, konsumen 3 karnivor, konsumen 4 karnivor dan bakteri pengurai atau jamur. Ya. Next, ya. Nah, selanjutnya
Dekomposer adalah makhluk hidup yang berperan menguraikan. Nah, tadi Pak katakan adalah menguraikan bahan organik berdasarkan organisme yang sudah mati, ya. Itu, ya. Nah, next. Nah, jaring-jaring makan. Ada jaring-jaring makanannya. Gabungan atau kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih membentuk jaring-jaring makanan. Ya. Di sini lihat anak-anak. Nah, di sini ada ya. Oke. Next selanjutnya. Nah, di sini jaringan makanan, anak. Nah, pertama ada apa di sini? Ada misalnya di sini ada tumbuhan. Ini adalah produsen, ini adalah produsen, ya. Ini konsumen satu, ya. Ini konsumen dua, ya. Ini konsumen dua, ini konsumen tiga, ini konsumen dua. Berarti ya dua, karena dia dari sini. Coba. Ya. Misalnya di sini adalah tumbuhan, di sini ada ulat, ya. Ulat dimakan sama ayam, ya. Ayam dimakan sama ular, bisa, ya. Atau next selanjutnya di sini ada tumbuhan, ada belalang dimakan dengan katak dimakan dengan elang, ya. Nah, dan selanjutnya anak, ya. Nah, ternyata materinya sudah selesai, nak, ya. Nah, materi sudah selesai, ya. Nah, inilah materi-materi yang tadi Pak jelaskan, yaitu hubungan antar makhluk hidup. Anak-anak bisa melihat kembali, ya. Anak-anak bisa melihat kembali, ya, materi-materi itu, ya. Nah, bisa direview, ya. Nanti tugasnya akan terpisah, ya, nak. Akan Pak berikan terpisah. Setelah anak-anak menyaksikan materi ini, akan Pak berikan terpisah, ya. Pesan Pak satu, ya, tetap semangat, ya, salam sehat, dan gunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, ya. Salam sehat buat anak-anak dan keluarga. Dadah.